Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarganya berserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mohon izin hari ini saya akan menyampaikan kultum yang materinya tentang terkait silaturahmi dalam konteks ibadah, maaf, kebersamaan dalam ibadah silaturahmi. Silaturahmi sendiri adalah salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah dalam sebuah hadis. Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Dengan begitu, ternyata banyak sekali keuntungan dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Silaturahmi menurut syariah juga merupakan praktek utama karena dapat membantu menghubungkan berbagai hal yang terputus. Hal ini sebagaimana dalam salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal wasilu bil mukafi wal walakinna walakinnal wasilalladzi idza kuti'at rojimuhu wasolaha, yang artinya bukanlah bersilaturahmi orang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung apa yang putus. Hadis riwayat Bukhari. eh Manfaat dari silaturahmi menurut Islam ada banyak sekali. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kerukunan dan keharmonisan, dijauhkan api neraka, menjadi makhluk yang mulia, memperpanjang umur dan melapangkan rezeki, mendapatkan rahmat, masuk surga, menghirabat, menggugurkan dosa, serta memperluas ilmu dan hikmah hidup. Di samping manfaat silaturahmi menurut Islam, ada pula manfaat silaturahmi untuk kesehatan fisik dan mental. Di antaranya mengurangi stres dan cemas, meningkatkan daya ingat dan mencegah demensia. Ini mungkin terkait dengan jika silaturahmi kita jadi saling oh ini yang saudara dari sebelah mana dan sebagainya, itu membuat daya ingat dan mencegah demensia. Kemudian meningkatkan imun tubuh dan memperpanjang usia, membantu memecahkan masalah, menjaga kewarasan dan kesehatan mental. Keutamaan dan perintah kebersamaan dalam ibadah silaturahmi salah satunya ada di surat An-Nisa. Mohon maaf, itu ngopi pastenya enggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jadil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimakum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. eh, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Praktek silaturahmi dalam lingkungan kerja, salah satunya adalah membangun hubungan profesional yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan adalah kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, komunikasi yang baik, kerjasama dan saling menghargai adalah cara untuk membangun hubungan profesional yang kokoh.
Dua, saling dukung dalam pekerjaan rekan kerja yang saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas akan menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Bagian kecil seperti memberikan saran, membantu menyelesaikan pekerjaan, atau hanya sekedar memberi semangat dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, mengatasi konflik dengan bijaksana. Konflik di tempat kerja tidak bisa dihindari, tetapi cara mengatasinya yang menentukan hubungan antar individu. Menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana, mendengarkan kedua belah pihak, dan mencari solusi bersama dapat menjaga silaturahmi di kerja. Yang keempat, menghargai perbedaan. Dalam hal ini, setiap individu memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Menghargai perbedaan dan tidak memaksakan pendapat pribadi adalah cara untuk menjaga hubungan yang harmonis di tempat kerja. Kalau dari beberapa item 1 sampai 4 ini, saya kira alhamdulillah sampai hari ini yang saya rasakan sudah sangat eh, mendukung nggih di DKA keempatnya insya Allah ada dan mudah-mudahan itu akan terjalin terus-menerus langgeng gitu ya kita rukun termasuk praktek silaturahmi dalam lingkungan DKA sendiri sudah sangat bagus. Adapun tantangan dalam menjaga silaturahmi dalam keseharian, seringkali kita mendapatkan kesulitan dan mempraktekkan kebersamaan dalam ibadah silaturahmi seperti kesibukan dan waktu yang terbatas, perbedaan pendapat, rasa malu dan canggung, maupun jarak geografis. Oleh karenanya, mari kita berusaha bersama menerapkan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, rumah, kantor, dan masyarakat. Dengan demikian, silaturahmi akan terjalin dengan baik. Solusi dalam mengatasi tantangan menjaga silaturahmi, yang pertama bisa mengadakan kumpul keluarga rutin, mengatur pertemuan keluarga secara rutin, misalnya setiap minggu atau bulan untuk saling berbagi cerita dan kebahagiaan. Kalau dalam praktek di lingkungan kita itu biasanya semacam warisan keluarga gitu, nggih. Biasanya akan ada acara-acara tertentu gitu di masing-masing keluarga punya kebiasaan sendiri-sendiri. Itu salah satu solusi dalam mengatasi tantangan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi. Menggunakan media sosial, video call, dan pesan instan untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman yang jauh. Ini juga sepertinya teman-teman di DKA maupun teman-teman lainnya sudah sangat familiar nih dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, membangun kebiasaan menyapa tetangga, menyapa dan berinteraksi dengan tetangga secara teratur untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis di lingkungan sekitar. Mungkin kita yang bekerja dari pagi sampai sore atau bahkan mungkin kita pulang sudah gelap gitu nggih. Kebiasaan menyapa ini agak minim tapi paling tidak ketika kita melihat atau ada tetangga ada baiknya kita tetap menyapa dan berinteraksi. Keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal seperti kerja bakti, pengajian, dan acara kemasyarakatan lainnya. Ibu-ibu ini ya kebanyakan sudah mengikuti acara di kampung biasanya ada PKK, ada Sawisma, itu sudah termasuk dalam kegiatan untuk mengatasi tantangan silaturahmi. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan empati, serta memberikan dukungan moral saat mereka membutuhkannya. Eh, Kayaknya ini lebih pas buat ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak mungkin kalau jadi dengar yang baik kayaknya enggak. Jadi ini juga ternyata salah satu pilihan solusi dalam mengatasi tangan. Yang keenam, saling membantu dan mendukung. Menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik dalam hal materi, tenaga, maupun dukungan emosional. Baik, untuk penutup hari ini, silaturahmi memiliki peran penting dalam kehidupan, baik dalam teks agama maupun kesehatan. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah dan berbagai kebaikan dalam hidup.
Praktik silaturahmi bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Meskipun ada tantangan dengan niat yang tulus, usaha yang konsisten, silaturahmi dapat dijaga dan dipelihara. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah baik di dunia maupun akhirat. Menjaga silaturahmi adalah bagian dari ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam, mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis Nabi, serta nasihat para sahabat dan ulama akan membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan baik dengan sesama. Dengan terus berusaha menjaga dan mempererat silaturahmi, kita dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh berkah. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.